keluarganya bapaknya juga harus mikir gitu loh. Nah, kalau ekonomi nggak kuat jangan terus-terusan bikin anak. Kasihan anaknya tuh, ya kan? Nah, anak ini lahir Pak nggak minta Pak, gitu. Jangan Anda menjadi penyebab kehidupan seseorang makhluk ini sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share sampai santai. Oke Bos, rame dibahas tentang Gubernur Jawa Barat ya Bos ya, Kang Deddy Mulyadi. Sebagaimana kita tahu kiprahnya beliau ini selalu dipuji-puji karena memang programnya itu merakyat sekali, mulai dari belusukannya, kemudian tidak pandang siapapun, ya betul, tidak tebang pilih, pokoknya disukai rakyat lah. Saya yakin rakyat Jawa Barat, bahkan sampai orang Jawa Timur tuh pingin tukaran, ya, pingin tukar gubernur aja gitu. Di medsos itu kan medsos sering ya. Kang Deddy itu sering bagi-bagi uang kepada orang yang tidak mampu. Terlepas dari beliau konten atau pencitraan atau gerak nyata, memang faktanya beliau dicintai oleh rakyat, itu saja lah ya. Mau yang kalau haters biasa lah, di mana-mana ada hatersnya lah ya. Nah, tapi untuk kali ini kita akan bahas yang lagi rame. Masalah ini bermula ketika Kang Deddy Mulyadi ini menemui salah satu warganya yang mempunyai 11 anak. Nah, punya 11 anak tapi nggak kerja gitu. Maksudnya nggak kerja, jelas kerjanya. Iya. Bapaknya itu tadi. Jadi di sini mungkin muncul inisiatif baru dari Kang Deddy Mulyadi untuk menertibkan masyarakatnya yang overload itu Bos ya, dalam keluarga yang maksudnya overload dalam keluarganya sendiri Bos ya. Nah, kebijakan yang paling fenomenal saat ini adalah beliau mengusulkan agar orang-orang yang menerima bansos itu nantinya harus mengikuti KB tuh. Awalnya kan yang KB istrinya, kan istrinya. Nah, karena kalau istrinya nggak mempan tuh, maksudnya ya nggak mempan. Nah, akhirnya punya inisiatif suaminya aja. Suaminya yang KB. Suaminya yang KB dengan cara memutus saluran air kelapanya teman-teman ya. Jadi air kelapanya itu diputus, jadi tidak sampai keluar dan tidak bisa mempunyai keturunan. Nah, masalahnya di sini hal semacam ini diperbolehkan apa enggak oleh agama, itu yang dimasalah. Kalau masalah darurat ya, darurat semuanya boleh kalau darurat tuh. Iya. Contoh, darurat nih contoh. Istri kan sering itu diangkat itu rahimnya kan, ketika sudah sesar 3 kali. Ketika istri sudah sesar 3 kali melahirkan tuh kan nggak bisa sudah 4 kali. Soalnya resikonya tinggi ya, maka daripada hamil lagi mending diangkat tuh, seperti itu. Nah, masalahnya itu darurat kayak gitu. Masalahnya kalau pria tuh kayak digituin, daruratnya dari apa? Iya, dari segi apa? Dari segi apa tuh? Kalau dari segi overload masalah anak, nah itu biasanya kecemasan pemerintah kan. Kalau pemerintah emang melihat keluarga besar kayak gitu dengan ekonomi menengah ke bawah, pas-pasan, itu kan yang dipikir adalah solusi itu, solusi secara keseluruhan. Kita cek dulu keputusan dari MUI Bos ya, seperti apa keputusannya. Ini Bos, pendapat ulama Imam Syihabuddin Ar-Rumli Nihayatul Muhtaj mengatakan penggunaan obat-obatan dan tindakan medis untuk mencegah kehamilan secara permanen ya, haram ya. Tapi kalau darurat tuh nggak ada haram sudah kalau darurat Bos ya. Ini di luar darurat maksudnya. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiah Bajuri menegaskan bahwa menghentikan kehamilan secara permanen hukumnya haram ya. Namun jika tujuannya hanya untuk menunda atau menjaga jarak kelahiran, makruh. Berarti nggak permanen. Kalau nggak permanen makruh Bos ya. Kalau permanen tuh haram. Ya. Fatwa MUI tentang diketahui bahwa KB dan tubektomi termasuk dalam tindakan sterilisasi. Nah, kalau sterilisasi itu biasanya permanen Bos. Iya. Ya.
sehingga hukumnya haram. Oh, haram. Penetapan ini telah ada sejak tahun 1979. Namun dalam ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2012 yang memberikan penjelasan lebih rinci secara prinsip tetap haram kecuali memenuhi beberapa syarat tuh, ya. Kecuali memenuhi beberapa syarat. Berarti kalau syarat ini terpenuhi berarti bisa nggak haram lagi nih. Iya. Ya. Ada alasan syar'i. Satu, ada alasan syar'i seperti risiko kesehatan. Ya. Kemudian tidak menyebabkan kemandulan permanen atau bisa dikembalikan dengan prosedur rekanalisasi. Oh. Bisa dikembalikan, nggak apa-apa, berarti nggak permanen, ya. Kemudian tidak membahayakan kesehatan pria yang menjalaninya. Ini bisa nggak apa-apa itu. KB pria ini maksudnya. Dari sini karena kasus ini rame sekali, maka Kang Deddy Mulyadi mempunyai alibi sendiri, mempunyai hujah. Ya, kita lihat hujahnya. Itu juga di dalamnya itemnya banyak, ya kan? Ya, yang disebut haram itu apabila coba baca A, B, C, D misalnya, diantaranya satu mematikan reproduksi kan, yang kedua tujuannya untuk menghindari punya anak dengan cari perempuan lain kan seperti itu. Nah kemudian kalau kemudian dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi kan nggak ada problem. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu. Ada itemnya. Nah tinggal persoalannya adalah kebijakan untuk laki-laki berkeluarga berencana itu adalah kan bukan kebijakan permanen. Misalnya begini, ketika dia hari ini punya anak 2, kemudian nanti jadi kaya, pengen nambah lagi, kan bisa lagi dibuka lagi kemudian bereproduksi lagi. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman, ada secara umum seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Kang Deddy Mulyadi berkesimpulan bahwasanya fasenya Pak Tommy ini bos diperbolehkan karena apa? Bisa dibuka lagi katanya dan bisa bereproduksi lagi. Maka tidak diharamkan gitu menurut Kang Deddy Mulyadi. Nanti kita coba lihat cek. Kalau KB biasa kayak mungkin seperti mungkin pakai sarung pelindung bos ya. Iya. Itu bisa itu sarung pelindung atau apalah yang nggak permanen itu masih bisa. Tapi kalau fasenya Pak Tommy ini kayaknya permanen deh. Kayaknya lo ya, kita cek bos ya. Ini di Halo Dokter ya. Apakah fasenya Pak Tommy bisa dinormalkan lagi dok? Gimana caranya? Di mana bisa dicari infonya? Jawabannya Bu Dokter, fasenya Pak Tommy adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria dengan cara memutus atau mengikat saluran air kelapanya agar air kelapa tidak disalurkan ke air mani itu. Sehingga saat keluar air mani yang dikeluarkan tidak mengandung air kelapa. Ya, langsung ke sini. Jika ingin memiliki anak setelah fasenya Pak Tommy, kemungkinannya adalah dilakukan rekanalisasi atau perbaikan saluran air kelapanya, ya, atau mengambil air kelapa dari testis, kayak gitu. Tetapi kedua prosedur ini cukup mahal dan tidak selalu berhasil, gitu bos. Biasanya juga tidak tercover oleh asuransi. Maka dari itu, jika ingin melakukan fasenya Pak Tommy, sebaiknya berpikir dengan matang terlebih dahulu. Jadi hampir dipastikan nggak bisa. Nggak bisa mas ya. Karena dua cara itu biayanya mahal dan nggak mungkin tercover biaya itu oleh asuransi itu. Itu pun nggak selalu berhasil. Nah, jadi bisa dipastikan KB pria ala fasenya Pak Tommy ini bisa dikatakan permanen lah ya. Itu sepakat. Kemungkinannya itu kecil. Kemungkinan kecil kalau untuk kembali. Jadi saya lebih sepakat ke MUI teman-teman ya. Jadi kalau untuk menerima bansos dengan syarat itu, saya kira kurang bijak dan kurang tepat, terlalu memaksa. Dan ini juga bisa tidak menghormati hak-hak asasi manusia teman-teman ya. Betul. Tapi yang si keluarga yang bapaknya juga harus mikir gitu loh. Kalau nggak ada, kalau ekonomi nggak kuat jangan terus-terusan bikin anak itu loh, Pak. Kasihan anaknya tuh, ya kan? Terlantar secara ya. Iya, kasihan anaknya. Anak ini lahir Pak nggak minta Pak, gitu.
Jangan Anda menjadi penyebab kehidupan seseorang makhluk ini sengsara. Tiba-tiba ada di rahim istri Anda aja, ya, tiba-tiba lahir di keluarga yang pas-pasan, yang ekonomi ke bawah, dengan saudaranya banyak, berebut satu piring nasi, berebut banyak anak, banyak rezeki. Itu mindset nggak berdasar itu sebenarnya. Ya, ya. Jadi mindset lama yang merugikan, yang membuat kita nggak maju-maju, kemudian menghambat perkembangan keluarga. Nah, itu di riset ulang, dipikir lagi. Bisa. Yang pasti sebelum semuanya terjawab, kehidupan Anda itu sengsara yang pasti. Ya, kasihan gitu, Pak. Soal anak itu juga termasuk amanah, kewajiban. Untuk baik dari memberi rezeki dan juga pendidikan. Bos. Jadi jika Anda bisa mengukur diri, ini kan anak amanah, Anda harus mengukur diri, kira-kira saya mampu nggak mengemban amanah tuh dengan ekonomi saya yang segini. Kalau nggak mampu ya jangan minta amanah. Anda kan memaksa itu, ya Allah saya mampu, berikan saya amanah lagi. Nggak taunya dolim, anaknya sengsara kan gitu. Naudzubillah ya. Oke, itu saja bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.